Om Swastiastu. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu sifat Atman dalam Bhagavad Gita, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Pradianto Wibowo, SPD AH. Tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran ini, peserta didik dapat membiasakan berbuat baik sesuai dengan dampak pengaruh sifat Atman sebagai sumber hidup seluruh makhluk. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Atman. Peserta didik dapat menjelaskan Atman dalam diri yang menyebabkan tidak menjadi awidya. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Atman. Peserta didik mampu menyebutkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita tentang sifat-sifat Atman. Atman sebagai sumber hidup. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sang Hyang Widi. Setiap yang bernapas mempunyai Atman, sehingga semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya dapat tumbuh, berkembang, dan mati. Atman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia disebut Jiwatman. Apabila seorang meninggal, maka Atmannya akan keluar dari tubuhnya. Atman yang telah merasuki badan manusia akan terpengaruh oleh sifat-sifat keduniawian. Atman yang terpengaruh oleh sifat keduniawian menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Atman yang telah terbelenggu oleh badan manusia menjadi awidya. Sifat-sifat Atman. Pustaka Custi Bhagavad Gita bab 2 pasal 20 menyebutkan, ia tak pernah lahir, juga tak pernah mati, atau setelah ada tak akan berhenti ada. Ia tak dilahirkan, bersifat kekal, abadi, sejak dahulu ada, dan dia tidak mati pada saat badan jasmani ini mati. Bhagavad Gita bab 2 pasal 13 menyebutkan, sebagaimana halnya sang roh itu ada pada masa kecil, masa muda, dan masa tua, demikian juga dengan diperolehnya badan baru. Orang bijaksana tak akan tergoyahkan. Bhagavad Gita bab 10 pasal 8 menyebutkan, aku ini asal mula segala yang ada. Dari aku segala sesuatu tumbuh. Pertama, mengetahui hal ini. Orang bijaksana memujaku dengan cara menyanyikan namaku dengan sepenuh hati. Berdasarkan uraian sloka dalam Bhagavad Gita di atas, dapat kita rangkum berbagai sifat-sifat Atman, antara lain Acendya, artinya tidak terlukai senjata. Adahya, artinya tidak terbakar oleh api. Akledya, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya abadi. Sarvagata, artinya ada di mana-mana. Sathanu, artinya tidak berpindah-pindah. Acala, artinya tidak bergerak. Awiyakta, artinya tidak dilahirkan.
Acintya artinya tidak terpikirkan. Awikara artinya tidak berubah. Sanantana artinya selalu sama dan kekal. Atman yang meresap dalam diri bersumber dari Brahman. Sifat Atman tersebut di atas menunjukkan Atman dan Brahman sama-sama kekal. Namun, Atman meresapi makhluk hidup dan terpengaruh avidya sehingga terlihat seperti tidak kekal. Atman juga berfungsi sebagai sumber hidup. Atman memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Atman sebagai sumber hidup, cita. Cita adalah alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Atman bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma kita. Atman sebagai sumber hidup, stula sarira, meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri materi ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahe.